Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Bu ya? Sangat jelas, Ibu. Sangat jelas, Alhamdulillah. Baik, mohon izin share screen dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dengan doa kita di sejak bulan Rajab yang lalu ya. Bulan Rajab kita memasuki bulan memohon pada Allah supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dengan mengucapkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hari ini Allah telah pertemukan kita dengan bulan Ramadan bahkan sudah hari ke-7. Semoga ibadah kita selama hari pertama sampai hari ke-6 juga hari ini nanti Allah eh, ridhoi, Allah terima dan menjadi ibadah puasa kita terbaik di antara bulan-bulan Ramadan yang telah kita lalui di tahun-tahun yang lalu. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk mengisi Ramadan dengan amal ibadah dan amal soleh terbaik, amal soleh yang banyak sehingga Ramadan ini menjadi bermakna. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan mengkaji kembali fikih puasa ya, yang insya Allah sebenarnya sudah sangat mafhum, sudah sangat sering dibahas dan sangat sering kita kaji, tetapi tidak ada salahnya kita mengkaji kembali agar ibadah kita semakin baik, agar ibadah kita semakin bermakna. Nah, eh, siam sendiri ya, puasa. Puasa itu bermakna menahan atau al-imsak. Menahan makan dan minum juga segala hal yang membatalkannya. Dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan diiringi niat. Nah, jadi ini niat itu menjadi sebuah catatan ya, bahwa puasa Ramadan karena dia puasa wajib, dia niatnya dilakukan pada malam hari sebelum melakukan puasa atau sampai sebelum terbit fajar. Kalau puasa sunnah kita boleh berniat siang hari selama kita belum makan apa-apa dari terbit fajar sampai saat itu. Tetapi kalau bulan Ramadan, puasa Ramadan kita harus berniat sebelum kita jalani. Nah, apabila aktivitas menahan diri ini baik, maka seorang muslim memiliki kemampuan pengendalian, yaitu mengendalikan diri dari segala hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, puasa Ramadan atau juga puasa-puasa sunnah yang lain itu akan menjadikan kita seseorang yang mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena diminta untuk mengulas kembali fikih puasa, maka saya sampaikan ringkasan hukum-hukum puasa Ramadan. Bahwa puasa ini Allah berfirman,
dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khayt minal khaytil aswad minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Ya. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Jadi silahkan malam hari makan minum, juga melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian begitu terbit fajar berhenti dari makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, lalu menyempurnakan puasa itu sampai datang malam hari, sampai datang maghrib ya, ketika matahari sudah benar-benar tenggelam. Nah, kapan waktu puasa itu dimulai? Ya, puasalah kamu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, puasalah kamu jika melihat bulan atau hilal, dan berbukalah kamu jika melihat bulan. Jika terhalang atau mendung, maka sempurnakan bilangannya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Dua-duanya bersepakat. Kalau sudah melihat hilal, maka berpuasalah. Tetapi terkadang apabila cuaca mendung, maka hilal itu tidak nampak. Bila hilal itu tidak nampak, tidak ada satu orang pun yang melihat, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban hingga genap 30 hari. Ya, jadi kalau bulan Sya'ban sudah genap 30 hari, mau tidak mau melihat hilal atau tidak lihat hilal itu tetap harus puasa. Nah, namun di zaman modern eh, penentuan hari pertama bulan Ramadan itu tidak hanya bisa dilakukan dengan melihat hilal, tapi juga bisa melalui hisab, sebagaimana yang dipraktekkan oleh eh, organisasi Muhammadiyah ya. Jadi Ramadan tahun 2050 itu sudah bisa dibaca dari sejak sekarang gitu ya, kalau melalui hisab. Jadi ini dua-duanya boleh. Tidak harus ru'yatul hilal, tetapi juga bisa dengan melalui hisab. Nah, kemudian syarat wajibnya. Syarat wajib puasa yang pertama Islam. Kalau bukan orang Islam, walaupun dia ikut berpuasa, itu puasanya tidak sah. Ya, ada orang non-Muslim, orang Jepang itu ketika tertarik dengan teman-teman yang berpuasa di bulan Ramadan, dia ikut-ikutan puasa. Walaupun tidak batal, tidak sah. Ya, orang-orang non-Muslim yang ingin belajar Islam dan ingin masuk Islam, dia berlatih dulu berpuasa, walaupun dia tidak batal maka tetap belum belum sah. Karena syarat wajib puasa Ramadan yang pertama adalah Islam. Yang kedua berakal. Jadi orang gila tidak wajib puasa. Kemudian yang ketiga dewasa. Harus sudah dewasa, sudah balik. Nah, maka para ulama itu mengatakan jika anak kecil disuruh berpuasa, maka silahkan berpuasa jika kuat sampai penuh 1 hari. Fungsinya untuk melatih dan membiasakan diri. Maka orang tua tidak boleh memaksakan anak. Kalau dia belum kuat, tidak boleh dipaksa harus selesai sampai maghrib. Karena itu sifatnya latihan. Nah, kecuali kita mencoba untuk mengkondisikan asupan nutrisinya sampai cukup untuk sejak terbit fajar sampai dengan maghrib. Yang keempat, mampu. Jadi orang yang tidak mampu berpuasa, seperti orang tua, orang yang sakit, eh, wanita yang sedang hamil dan menyusui, jika tidak mampu itu ada keringanan. Tidak menjadi wajib lagi gitu ya. Boleh tidak puasa. Tapi ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Nah, yang berikutnya syarat sahnya puasa. Itu ada 6. Yang pertama Islam, tadi sudah. eh, yang kedua berakal. Yang ketiga tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi anak kecil yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, itu puasanya belum sah walaupun dia
puasa. Nah, tapi ini berfungsi untuk melatih dia ya untuk belajar ya sehingga anak-anak nanti ketika dia sudah tamyiz itu sudah mulai bisa puasa dengan baik. Kemudian tidak haid dan tidak nifas ya. Ini khusus untuk kaum perempuan. Jadi eh, kalaupun misalnya ada seharian sudah puasa tinggal 5 menit lagi adzan keluar darah haid maka tetap tidak tidak sah. Maka hari itu haidnya batal begitu ya. Maka kalau ada yang oh sayang udah seharian kenapa nggak dari tadi keluarnya gitu ya. Nggak usah disesali gitu ya. Karena puasa yang pagi sampai jam titik keluarnya darah haid tetap tetap bermakna, tetap berharga, insya Allah tetap berpahala. Dan harus diingat bahwa ibadahnya wanita yang haid dan nifas pada bulan Ramadan salah satunya adalah tidak berpuasa. Ya. Karena tidak berpuasanya orang yang sedang haid dan orang yang nifas itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah yang berikutnya adalah niat. Jadi harus disengaja membaca niat di malam hari, setiap hari dalam puasa wajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Kalau di kalangan Muhammadiyah, kebetulan saya tinggal di komplek Muhammadiyah, itu eh, mungkin itu fatwa Majelis Tarjih ya. Untuk menghindari lupa niat setiap hari, maka seorang muslim yang akan melakukan puasa bulan Ramadan boleh berniat dari awal ya. Menjelang hari pertama bulan Ramadan sudah berniat saya akan berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh begitu. Nah, maka ini tetap kita upayakan untuk mengingat ya setiap malam. Paling tidak tadi sebelum fajar. Jadi habis sahur itu masih boleh berniat. Nah, kemudian sunah-sunahnya apa? Sunahnya yang pertama mengakhirkan sahur ya sampai akhir waktu malam selama tidak khawatir terbit fajar. Jadi sahurnya diakhirkan. Tidak perlu bangun terlalu malam untuk sahur lalu tidur lagi baru bangun lagi subuh gitu ya. Nah, sahur itu insya Allah yang makannya lambat pun bisa 30 menit bisa selesai. Dan sahur itu ada keberkahan ya. Jadi meski hanya sahur dengan minum air putih segelas itu insya Allah ada keberkahan di dalam. Yang kedua segera berbuka bila benar-benar matahari telah tenggelam. Ya, kalau belum tenggelam jangan berbuka. Ya, segera berbuka di sini artinya ketika waktu berbuka tiba segeralah berbuka. Tidak usah diulur-ulur meskipun masih kuat. Yang ketiga memperbanyak amal kebaikan. Pada bulan Ramadan biasanya kita bersemangat sekali untuk melakukan amalan-amalan kebaikan ya. Tadarusnya diperbanyak, sholat sunnahnya diperbanyak, sedekahnya diperbanyak ya. Membantu orang diperbanyak dan sebagainya. Yang keempat, jika dicaci maki disunahkan untuk membaca ini shaimun untuk mengatakan bahwa aku sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa, jadi tidak usah membalas. Ya. Kemudian yang kelima, berdoa ketika berbuka sesuai dengan yang diinginkan. Ada beberapa doa yang diajarkan seperti yang sangat biasa dibaca oleh orang-orang Muslim di Indonesia itu seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau doa setelah kita berbuka, minum, hausnya hilang, kemudian kita baca dahabat doma'u wabtalatil uruk wasabatal arju insyaallah. Nah, itu berdoa. Jadi ketika berbuka dan waktu berbuka ini adalah merupakan waktu yang mustajab. Sehingga selain doa berbuka puasa, seperti tadi Allahumma lakasumtu atau dahabat doma'u, kita boleh berdoa hal-hal yang lain. Kita punya keinginan-keinginan tertentu, kita berdoa saat itu. Yang keenam, berbuka dengan kurma segar.
Tapi jika tidak punya, boleh dengan kurma kering. Kalau di Indonesia sekarang sudah cukup banyak yang berjualan kurma segar ya. Ada rutop, ada apa itu namanya? Sukari, ada kholas dan sebagainya. Nah, tetapi jika tidak punya cukup dengan air putih saja. Ya, tidak harus mencari-cari. Nah, kemudian ada 5 golongan orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa. Yang pertama, orang sakit yang berbahaya baginya jika berpuasa. Jadi kalau orang sakit tidak mampu puasa lagi atau karena sakitnya itu eh, berbahaya jika dipakai untuk puasa itu dia harus berbuka. Tetangga saya beberapa hari lalu bercerita ketika beliau akan di scan itu eh, kandung kemihnya kosong ya, sehingga petugasnya tidak berani untuk melakukan CT scan. Maka kemudian disuruh tunggu, barangkali beberapa menit ke depan kandung kemihnya akan berisi gitu. Tapi sampai sudah eh, lebih dari 30 menit nggak berisi itu, akhirnya dibatalkan. Ini kenapa? Karena itu tindakan yang akan dilakukan untuk penyembuhan penyakitnya ketika dia berpuasa tidak bisa dilakukan. Maka kalau sengaja terus tetap berpuasa justru jadi berbahaya baginya. Maka dia kemudian berbuka walaupun hanya minum air putih, ya, minum air putih sampai 1.200 mililiter baru kandung kemihnya berisi begitu. Yang kedua, orang yang bepergian yang boleh mengkosor sholat, artinya ini adalah safar ya. Orang dikatakan safar itu apabila jarak tempuhnya sudah diizinkan untuk mengkosor sholat, yaitu sekitar 83 kilometer. Ya, jadi kalau kalau safarnya hanya dari Kartosuro ke UNS itu belum safar, belum boleh mengkosor sholat dan belum menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Ya, dalilnya dalam surat Al-Baqarah yang tadi dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jadi kalau orang yang berpergian atau orang yang sakit, dia kemudian boleh berbuka. Nah, kewajibannya adalah mengganti di hari-hari yang lain. Yang ketiga adalah wanita haid dan wanita nifas. Ya, tidak berpuasa dan wajib mengkodok. Ya, kalau tetap puasa tidak sah walaupun dia kuat. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika kami mengalami haid, maka diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan mengkodok sholat. Jadi hanya puasanya saja yang diperintahkan untuk mengkodok. Nah, kemudian yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Nah, wanita hamil dan menyusui ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, jika khawatir atas kesehatan anaknya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sekarang ini sedang hamil atau sedang menyusui, dicoba dulu, dicoba dulu puasa. Kalau ternyata tidak kuat, nah, yang tidak kuat yang siapa? Anaknya kah atau ibunya? Gitu. Karena ada dua kondisi ya. Ada misalnya begini, ketika dulu saya hamil, saya kuat puasa. Tapi ternyata setelah diperiksa dokter, oh kok bayinya berkurang bobotnya, gitu ya. Maka kemudian dokternya bilang, Ari jangan puasa dulu. Ini berarti bayinya tidak kuat, gitu ya. Maka ketika khawatir atas kesehatan bayi, khawatir atas kesehatan anaknya, mereka mengkodok dan membayar fidyah. Jadi dua. Tapi jika khawatir atas kesehatan diri mereka sendiri, ya, jadi anaknya nggak masalah, dibawa puasa nggak berpengaruh gitu. Tapi ternyata ibunya jadi lemas, ibunya jadi muntah-muntah, ibunya jadi nggak kuat mendirikan kepala gitu ya. Maka hanya mengkodok saja.
ya. Jadi membayar saja puasa yang ditinggalkan. Yang kelima, orang yang tidak kuat berpuasa karena sakit atau tua dan tidak ada harapan sembuh. Orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, itu cukup hanya fidyah saja. Ya, tadi dibacakan juga dalilnya ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, dengan membayar fidyah. Untuk siapa? Untuk orang miskin. Ya. Di sini dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari, itu memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan senilai satu mud. Satu mud. Satu mud itu setara dengan 675 gram atau 0,688 liter. Diterangkan juga oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya, itu satu mud gandumnya itu sesuai dengan ukuran mudnya Rasulullah. Jadi segininya Rasulullah ya, segini Rasulullah. Nah kita nggak tahu ukurannya segimana gitu ya, maka tadi pakai dinisbatkan dengan gram. Kemudian menurut Abu Hanifah itu 2 mud gandum dengan ukuran mudnya Rasulullah, setara dengan setengah sok kurma atau tepung atau setara dengan memberi makan orang miskin 2 kali, makan siang dan makan malam. Jadi kalau bulan Ramadan berarti memberi makan buka dan makan sahur. Nah, ini yang ukuran zaman sekarang tadi sudah disebutkan ya. Jadi kalau satu mut itu 675 gram atau 0,688 liter, kalau satu sok pakai Abu Hanifah itu 4 mut atau 2,176 gram atau 2,75 liter. Nah, di masa ini karena banyak lembaga ZIS itu menerima fidyah dengan lewat transfer, maka bisa diwujudkan uang gitu ya. Tapi itu juga ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang harus pokoknya harus makanan, harus gandum, harus beras begitu. Tetapi ada yang membolehkan membayar fidyah melalui uang. Jadi nanti yang mewujudkan makanan itu yang diberi fidyah sendiri. Yang berikutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama jelas makan minum dengan sengaja, ya. Jadi kalau dengan sengaja itu batal. Tapi kalau lupa tidak apa-apa, Bu. Misalnya puasa tapi kemudian siang haus ada orang jualan es krim beli sudah habis baru ingat ya kok saya tadi puasa kok jadi makan es krim itu rizki. Jadi tidak apa-apa, tetap dilanjutkan puasanya karena tidak sengaja. Ya. Yang kedua jima atau bersenggama antar suami istri pada siang hari. Jadi tidak boleh melakukan jima di siang hari. Maka sebenarnya dianjurkan ya oleh para ulama dianjurkan kalau menikahkan anak itu jangan menjelang Ramadan begitu ya. Salah satunya untuk menjaga. Tapi ada yang berpikiran lain nggak apa-apa nikah menjelang Ramadan malah nanti lebih aman, lebih saling menjaga dan seterusnya. Itu kembali kepada masing-masing. Yang ketiga, memasukkan makanan ke dalam perut, termasuk dalam hal ini adalah suntikan yang mengenyangkan dan transfusi darah. Jadi tidak lewat mulut, tetapi lewat lewat suntikan, lewat transfusi. Itu tidak boleh juga. Yang berikutnya mengeluarkan mani dalam keadaan terjaga, sadar ya. Misalnya melalui onani atau bersentuhan, berciuman atau sebab lain dengan sengaja. Meskipun sebenarnya orang yang bisa menjaga diri ya, sudah berkeluarga itu tidak dilarang persentuhan, tidak dilarang suami istri berciuman asal tidak membangkitkan syahwat ya. Nah, apabila keluar mani itu dengan mimpi itu tidak apa-apa, tidak batal karena tidak disengaja. Tetapi kalau disengaja itu membatalkan.
Yang berikutnya keluarnya darah haid dan nifas. Yang keenam sengaja muntah dengan mengeluarkan makanan atau minuman dari perut melalui mulut. Sengaja muntah itu mungkin ya Bu ya. Jadi diogrok-ogrok mulutnya, akhirnya mual lalu muntah itu membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja itu tidak batal. Jadi muntah yang tidak disengaja walaupun puasa itu tidak batal. Kemudian ini dalilnya, dalil yang sengaja muntah tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak wajib kodok. Sedang barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib kodok. Dalam lafaz lain, barang siapa muntah tanpa sengaja, maka ia tidak wajib mengganti puasanya. Yang membatalkan berikutnya adalah murtad. Murtad dari Islam. Semoga Allah menetapkan hati kita untuk istiqomah di jalan Islamnya. Jangan sampai kita keluar dari Islam. Nah, murtad ini bukan hanya menjadi penghalang, juga menghapuskan semua amal kebaikan yang pernah dilakukan. Meskipun misalnya dia seorang ustadz, orang yang soleh, orang yang banyak amalnya, tiba-tiba murtad, maka amal-amal kebaikan yang telah lalu hapus semuanya. Sebaliknya, orang yang tadinya tidak Islam kok lalu masuk Islam, itu dihitung nol, ya, tidak punya dosa, bersih suci. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabitu anhum maka nu ya'malun. Ya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi murtad itu menghilangkan semua amal kebaikan. Nah, berikutnya supaya kita semangat untuk mengoptimalkan ibadah Ramadan kita, saya sampaikan kiat-kiat membangun semangat optimalisasi Ramadan. Jadi apa namanya? Tidak fikih lagi, tetapi ini supaya kita lebih punya motivasi yang kuat gitu ya, mumpung baru masuk hari ketujuh. Yang pertama, kita melakukan ibadah ini harus ikhlas. Lillahi ta'ala. Ya. Ibnu Qayyim berkata, sesuai dengan kadar niat seorang hamba, obsesi, kehendak, dan keinginannya dalam hal itu, seperti itu pula taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongannya. Jadi, kita akan mendapatkan petunjuk, kita akan mendapatkan pertolongan Allah, juga kita akan mendapatkan pahala, itu sesuai dengan niat kita. Maka kita awali semua amal ibadah kita, semua amal soleh kita dengan niat yang ikhlas. Ya, niat yang ikhlas. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan ikhlas ya, dengan lurus. Jadi murni lillahi ta'ala. Nah, murni lillahi ta'ala kadang-kadang ada orang yang mengatakan kalau mau beribadah itu udah tujuannya jangan eh, pamrih, tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Betul. Tapi ketika ada orang yang mengatakan kalau sholat duha itu jangan tujuannya untuk mendapatkan rizki. Kalau apa namanya puasa itu tujuannya jangan menghindarkan diri dari api neraka, tapi untuk mendapatkan ridho Allah. Itu kurang tepat. Kenapa? Seorang mukmin, seorang muslim ketika beramal, melakukan ibadah, ya, menjalankan ibadah karena Allah, kemudian berpamrih kepada Allah, itu sesuai dengan syariat. Jadi kita boleh berpamrih kepada Allah. Yang tidak boleh itu berpamrih kepada manusia. Jadi kalau kita eh, menjalankan sholat duha tadi misalnya saya contohkan. Sholat duha pengen dapat rizki. Karena memang
Hadisnya begitu. Barang siapa menjalankan sholat dua, maka dia akan dipermudah rezekinya. Jadi boleh. Kemudian eh, berpuasa supaya mendapat ampunan. Hadisnya jelas. Man shoma Ramadhana imanan wahtisan gufira ma taqaddama min dambi. Ya. Barang siapa berpuasa dengan keimanan dan penuh harap pada Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Nah, itu boleh. Walaupun berharap mendapatkan ampunan, berharap mendapat rezeki, insya Allah tetap ikhlas gitu ya. Dia termasuk orang yang ikhlas. Nah, maka ketika kita berpuasa dengan keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan memiliki semangat dan motivasi tinggi dalam menjalankan ibadah ini. Walaupun eh, belakangan ini saat ini di rumah saya lagi panas gitu ya. Cuacanya panas. Kalau cuaca panas itu lebih gampang haus, lebih gampang lapar dan seterusnya gitu ya. Tapi inilah tantangan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian memahami banyak keutamaan Ramadan itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap menjelang kedatangan bulan Ramadan selalu memberikan berita gembira kepada para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, sahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu." Ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Allah telah wajibkan atas kalian puasa di siang harinya. Ini lanjutannya panjang lah hadis ini. Nanti ada eh, bahwa di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Futihat abwabul jannah. Kemudian gulikot abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan setan-setan dibelenggu. Ini berita yang menggembirakan. Ditambah lagi ada satu malam di bulan Ramadan itu yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kok namanya luar biasa ya? Nah, ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi ya, bahwa puasa itu pahalanya milik Allah gitu ya. Tidak tidak bisa digambarkan. Kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu pahala kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi." Ya. Semua amal manusia adalah miliknya, milik kita. Amal kita milik kita, kecuali puasa, kata Allah. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Masya Allah. Jadi ada kekasan dalam puasa ini. Khusus ya, khusus bahwa puasa itu milik Allah dan Allah yang akan memberikan pahalanya. Yang berikutnya ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi selalu memberi berita gembira kepada, oh maaf ini kembali ke ini ya. Yang kedua, mengingat pahala puasa supaya kita punya semangat ya, punya semangat untuk menjalani ibadah Ramadan ini. Kita ingat pahala puasa itu sangat besar. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shoma yauman fi sabilillah ba'da ba'adallahu wajhahu annar sab'ina kharif ya, kharifan ini. Sab'ina kharifan. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah di jalan Allah karena Allah, hanya semata-mata untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Nah, kita bayangkan ibu-ibu,
ketika satu hari puasa saja menjauhkan wajah kita 70 tahun dari neraka, maka betapa banyaknya jika kita lakukan penuh dalam satu bulan. Jika kita lakukan selama usia kita, setidaknya misalnya sejak kita balik gitu ya, sejak kita balik, yang usianya sudah 50 tahun plus gitu ya, berarti sudah 40 tahun lebih menjalankan ibadah puasa Ramadan. Maka tinggal dikalikan. 70 kali 30 kali 40 dan seterusnya. Nah, inilah harapan kita. Allah menjauhkan wajah kita dari neraka. Itu adalah harapan yang besar. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Nah, begitu. Kemudian hadis yang lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat, ya. Jadi puasa ini akan menjadi syafaat kita dan mengantarkan kita insya Allah ke dalam surga. Puasa berkata, ya, puasa yang kita lakukan itu akan berkata, wahai Tuhanku, saya telah mencegahnya dari makan dan syahwat di siang hari. Oleh karena itu terimalah syafaat saya untuknya, kata puasa. Lalu Al-Quran berkata, wahai Tuhanku, saya telah mencegahnya dari tidur di malam hari. Oleh karena itu terimalah syafaat saya untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu syafaat keduanya terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu-ibu kalau kita berpuasa, kita memperbanyak membaca Al-Quran, maka insya Allah puasa dan Al-Quran itu akan menolong kita. Akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Dan insya Allah mereka ya Al-Quran dan puasa akan mengantarkan kita ke dalam surga. Keutamaan yang berikutnya, di dalam surga itu ada satu pintu yang namanya Ar-Royan, yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Sahal radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda sesungguhnya di surga ada satu pintu bernama Ar-Royan. Dari pintu ini akan masuk orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Tidak ada siapapun selain mereka yang akan memasuki pintu ini. Dikatakan kepada mereka, mana orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka semua berdiri. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk ke pintu ini. Jika orang-orang yang berpuasa telah masuk, maka pintu itu ditutup. Sehingga tidak ada seorang pun yang selain mereka yang memasukinya. Jadi ada pintu khusus. Bisa masuk orang yang puasa ke surga melalui pintu Ar-Royan. Jadi tidak diberikan kepada orang yang tidak pernah puasa, ya. Nah, kalau kita bertanya apakah ada orang Muslim tapi nggak pernah puasa lalu sudah meninggal gitu ya. Bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang sahabat Rasulullah yang bahkan belum sholat gitu ya, belum sholat, baru saja masuk Islam, belum sampai waktu masuk waktu sholat, ada panggilan jihad, dia ikut berjihad, lalu kemudian syahid. Jadi dia tidak bisa masuk pintu Ar-Royan karena belum pernah puasa. Tidak bisa lewat pintu sholat karena belum pernah sholat. Tetapi dia punya pintu sebagai syuhada. Gitu ya, Masya Allah. Nah kemudian eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kita jeda sejenak karena adzan ya, ibu-ibu.
Teler. Oh, kurang tahu. Ayo, Pak. Apa buat? Baik, kita lanjutkan Ibu-Ibu. Jadi, eh, keutamaan berpuasa yang berikutnya itu bahwa puasa itu akan menghapus dosa-dosa kita di masa yang telah lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan karena mengharap pahala di sisi Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Ya, ini hadis ini ber sampai ini tiga ya. Jadi Bersiap man man soma Ramadana, man qoma Ramadana, ya. Jadi siapa yang berpuasa, siapa yang qiyamul lail, dan siapa yang beribadah di malam Ramadan, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni, insya Allah gitu ya. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan ini. Di dalam hadis lain, ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus-penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi kalau seorang mukmin ya melakukan sholat 5 waktu, maka sholat 5 waktu itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Kemudian dari Jumat ke Jumat, ya berarti selama sepekan dosa-dosanya diampuni. Kemudian dari Ramadan ke Ramadan, ya maka dosa-dosanya diampuni. Selama catatannya, selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi tidak pernah melakukan dosa-dosa besar, tidak pernah berzina, eh, tidak durhaka kepada orang tua, tidak membunuh dan sebagainya. Maka insya Allah amalan-amalan ini menjadi penghapus dosa. Termasuk pula di dalamnya puasa Ramadan. Yang berikutnya, eh, di bulan Ramadan, tadi sudah saya sampaikan dalam hadis, bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis ini diyakini betul. Namun kemudian ada pertanyaan, kenapa kok setan-setan katanya sudah dibelenggu, tapi kok masih banyak orang yang melakukan kejahatan? Itu ya. Nah, setan itu kan dalam surat An-Nas itu ada bahwa jenis setan itu tidak hanya jin, tidak hanya jin, tetapi juga manusia. Minal jinnati wan nas. Ya. Bahwa setan itu ada yang berwujud jin, kita tidak bisa lihat, tetapi ada wanas, berwujud manusia. Yang dibelenggu adalah setan yang berwujud jin. Tetapi yang berwujud manusia, dia tetap berkeliaran kemana-mana, bisa membujuk temannya, bisa menggoda saudaranya, dan seterusnya. Maka kemudian masih ada kejahatan walaupun bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Kenapa kemudian itu terjadi? Karena masih ada orang-orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi nafsu syahwatnya masih tidak terkendali walaupun bulan Ramadan.
Di luar sana masih banyak orang-orang yang KTP-nya Islam tapi dia tidak berpuasa. Di Solo ini kalau kita jalan ke pasar ya, kita jalan ke pinggir-pinggir jalan itu warung-warung tetap buka dengan leluasa. Jadi orang-orang makan. Kalau yang makan perempuan berjilbab, kita masih bisa berhusnuzon. Mungkin dia sedang haid atau masih dalam masa nifas gitu ya. Tetapi kalau kemudian kita saksikan kaum laki-laki juga menikmati hidangan di siang hari di warung-warung itu, nah memang mereka sengaja tidak berpuasa. Inilah salah satu bentuk bahwa kejahatan, kemurkaan, kemaksiatan, walaupun setan-setan sudah dibelenggu, tetapi masih ada orang yang melakukan kemaksiatan karena memang setan itu bukan hanya berwujud jin, tapi juga berwujud manusia. Nah, keutamaan berikutnya di bulan Ramadan itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan puasa ini marilah kita perbanyak doa-doa kita. Meminta apa saja. Minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi karena Allah Maha Pemberi. Pada saat doa kita belum dikabulkan saat itu, yakinlah bahwa insya Allah Allah akan kabulkan di waktu yang tepat menurut Allah. Ketika barangkali kita tidak merasa doa saya dikabulkan, mungkin Allah mengganti dengan kebaikan yang lain. Jadi tidak selalu wujudnya seperti sama persis dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadisnya hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang doa mereka tidak ditolak adalah orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, iman yang adil, dan doa orang yang terdolimi akan diangkat Allah Subhanahu wa taala di atas awan dan dibuka untuknya pintu-pintu langit. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi izahku, sungguh aku akan menolongmu walaupun setelah beberapa saat. Ya. Jadi doanya orang-orang yang berpuasa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, supaya kita memiliki semangat untuk menjalankan ibadah Ramadan ini, maka mari kita fahami keberkahan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita rasakan adanya keberkahan cita rasa keimanan. Orang-orang yang tidak biasa ke masjid di bulan Ramadan jadi sholat jamaah ke masjid. Orang-orang yang biasanya sedekah, bayar zakat, bayar infak, itu tidak begitu bersemangat. Di bulan Ramadan semangatnya tinggi, tinggi sekali untuk bersedekah, berinfak. Maka kemudian lembaga-lembaga ZIS berlomba-lomba untuk menawarkan program mereka karena memang di bulan Ramadan ini orang lagi semangat untuk beramal baik, untuk beramal soleh. Di antaranya membayarkan zakat, infak, sedekah. Nah, disinilah bentuk keberkahan cita rasa keimanan. Yang kedua, keberkahan kekuatan fisik. Orang-orang non-Muslim dulu waktu kami tinggal di Jepang itu, ketika kami kabarkan bahwa insya Allah kami akan melakukan puasa Ramadan selama 1 bulan. Teman-teman yang lagi nge-lab itu cerita, temennya yang non-Muslim khawatir nanti jadi sakit, nanti lemes, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kenyataannya tidak. Kita tetap kuat, ya. Ibu-ibu tetap bisa ngantor, tetap bisa ngajar, tetap bisa kerja, ya. Malam tidurnya kurang, tapi kita tetap terjaga dan seterusnya. Inilah keberkahan kekuatan fisik. Beberapa waktu lalu ada seorang yang bertanya kepada saya itu punya sakit mah, dia bilang. Eh, Kalau lagi tidak bulan Ramadan itu telat makan dikit sakit. Tapi alhamdulillah ketika saya puasa di bulan Ramadan itu nyaman-nyaman saja tidak sakit.
Itu dari mana ya gitu. Maka jawabannya adalah itulah salah satu bentuk keberkahan bulan Ramadan yang dirasakan oleh kaum mukmin. Kemudian ada keberkahan waktu. Waktu kita lebih bermakna di bulan Ramadan. Banyak sekali kita isi dengan amal ibadah, tadarus ya, zikir, kemudian juga amal-amal yang lainnya. Nah, yang berikutnya memahami kekasan ya. Ada kekasan di bulan Ramadan itu. Yang pertama, bau tidak sedap yang keluar dari mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik daripada minyak misik. Memang betul baunya tidak sedap, tetapi di sisi Allah itu baunya lebih baik daripada minyak misik. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Ya, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Dan sungguh bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada parfum misik. Nah, hadis hadisnya ini sahih, Bu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi walaupun baunya tidak sedap menurut manusia ya dalam pandangan kita, tetapi ternyata itu lebih baik di sisi Allah. Dan dijelaskan di sini ya dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa eh, kenapa bau mulut kita menjadi tidak sedap ya karena kita sedang berpuasa. Ibu-ibu yang jurusan biologi lebih paham di sini ya. Karena perut kosong ya. Kemudian eh, napas kita jadi kurang segar begitu ya. Tapi di sisi Allah lebih wangi. Dan sama halnya ya kebaikan-kebaikan orang lain ya. Orang yang mati syahid bahkan di hari kiamat itu eh, bukan hari kiamat, bahkan orang mati syahid itu sesungguhnya hidup di sisi Allah gitu. Jadi ada perbedaan, perbedaan antara pandangan manusia dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang tidak suka ya, ada orang yang tidak suka dengan bau mulut kita karena sedang berpuasa, bersabarlah dan kita menjaga diri. Jangan sengaja malah nyemburin napas kita ke orang lain, biar kebauan tidak begitu. Nah, hikmahnya apa di sini? Di kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan di sini ya, eh, puasa adalah sesuatu yang rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka di akhirat Allah akan menampakkannya secara terbuka di hadapan semua makhluk. Kemudian siapa saja yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dari ketaatannya itu muncul hal-hal yang oleh manusia tidak disukai, seperti kita puasa lalu mulut kita berbau, maka sesungguhnya segala hal yang muncul darinya tidak disukai manusia itu adalah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang muncul yang tidak disukai oleh manusia karena ketaatannya dia kepada Allah, maka sesungguhnya itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya. Yang berikutnya hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pada bulan Ramadan umatku diberi 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Jadi umat Islam itu diberikan hak istimewa dengan 5 hal ini. Karena tidak pernah diberikan kepada orang lain selain orang Islam. Yang pertama, bau tidak sedap. Mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak misik. Yang kedua, malaikat memintakan pengampunan untuk orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. Yang ketiga, ya, yang ketiga, setiap hari Allah Subhanahu wa taala mempercantik surga
Kemudian berfirman, hampir-hampir para hambaku yang soleh mendapati berbagai beban dan rasa sakit. Dan akhirnya mereka sampai kepada surga. Yang keempat, para setan dibelenggu sehingga mereka tidak mampu mencapai sesuatu yang di luar Ramadan mereka mampu mencapainya. Setan-setan dibelenggu biasanya hari-hari selain Ramadan dia gampang saja menggoda manusia, maka di bulan Ramadan tidak. Dan kemudian pada akhir Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan, ya. Dan memberikan pengampunan ini tidak hanya di malam Lailatul Qadar, tetapi di setiap malam digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan setiap pekerja jika telah menyelesaikan kerjanya, niscaya dia akan mendapatkan upahnya secara penuh. Hadis riwayat Ahmad. Jadi pengampunan itu akan diperoleh setiap malam oleh hamba-hamba yang berpuasa di siang hari. Ya, nah ini keutamaan yang demikian dahsyat begitu ya. Maka kalau kita tidak mendapatkannya itu rugi. Semua keutamaan di bulan Ramadan ini. Hmm. Yang belum terbahas itu di poin E. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Siapa saja yang mendapatkannya berarti ia telah mendapatkan segala kebaikan. Dan siapa yang terhalang untuk mendapatkannya berarti ia benar-benar orang yang terhalang dari segala kebaikan. Ini apa nih tulisannya ketambahan D. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu kalau kita bisa mendapatkan maka sesungguhnya segala kebaikan ada pada diri kita. Semoga Allah memperkenankan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang membawa berkah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa pada siang hari. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Siapa yang terhalang dari kebaikannya berarti benar-benar terhalang. Dan di surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikata waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar, ya, yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Malaikat-malaikat memberikan ucapan selamat kepada manusia-manusia mukmin, ya, mendapatkan kebaikannya. Lalu eh, apa namanya? Kebaikan-kebaikan itu memancar sampai sampai terbit matahari, gitu ya. Kemudian eh, ini sudah terbahas ya. Pada setiap malam Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka, ya, dari neraka. Di bagian terakhir hadisnya, ya. Dan ada seorang penyeru berkumandang, wahai para pencari kebaikan silakan datang dan wahai pencari keburukan silakan surut. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai orang-orang yang dimerdekakan dari neraka dan hal ini terjadi pada setiap malam. Ya, jadi setiap malam Allah mengampuni dosa sehingga dia dimerdekakan dari api neraka. Gitu. Nah, kemudian kalau di, dihindarkan dari neraka, diampuni dosanya, maka otomatis dia mendapatkan surga. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku akan memberikan balasannya. Dan sungguh bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada parfum isi. Kan ini tadi sudah ya. Hmm. Maka kita dianjurkan untuk mengejar
ya pahala itu dengan fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada yang demikian ini hendaklah orang-orang saling berkompetisi, ya, saling berpastabikul khairat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan petunjuk, ya, mendapatkan hidayah dari Allah, dia mampu memaksimalkan bulan Ramadan ini, maka insya Allah kebaikan yang banyak akan ada pada diri mereka. Demikian ulasan fikih puasa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, monggo masih ada waktu. Walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.